Lanjutkan perbincangan di studio, saya ke Pak Dolfi dulu sekarang. Partai Anda, PDI Perjuangan, dituding malah kampanye ini di tengah demo dengan atribut dan lain sebagainya, bahkan menurunkan kader-kader Anda yang juga menjabat sebagai pejabat daerah begitu. Juga Anda dituding memprovokasi dan menunggangi demo hari ini. Apa tanggapan Anda? Saya rasa ini akan sangat mengecilkan arti dari aspirasi masyarakat, misalnya gerakan mahasiswa, gerakan buruh, dan gerakan asosiasi-asosiasi yang lain. Nah, kami sebagai partai politik di mana tempat menyalurkan aspirasi, ketika ada desakan dari konstituen kami, ya kami mengakomodir. Dan kami mengakomodir dengan cara yang tertib. Yang penting kan menyampaikan aspirasi itu tidak anarkis. Itu aja. Sah-sah saja? Sah-sah saja. Tapi kalau kami dituduh menunggangi gerakan-gerakan yang ada sekarang, saya kira itu mengkerdilkan gerakan mahasiswa yang sudah dilakukan oleh teman-teman, mengkerdilkan gerakan buruh yang sudah bergerak, mengkerdilkan gerakan asosiasi-asosiasi yang sudah ada. Gerakan ini menunjukkan bahwa asumsi pemerintah BBM itu tidak tepat sasaran sangat salah. Dan kami bisa tunjukkan juga dengan data yang kami punya ketika kami melakukan survei pada bulan Februari tahun 2011. Pengguna BBM bersubsidi, ini survei dilakukan di Jabodetabek. Kenapa kami lakukan di Jabodetabek? Karena konsumsi terbesar memang di sini, di wilayah ini. Dari data yang kami peroleh di dalam survei itu menunjukkan masyarakat yang berpenghasilan 2 juta ke bawah, itu 41% yang mengkonsumsi BBM. Sisanya? Kemudian antara 2 juta dengan 3,5 juta, itu 33%. Jadi di antara dua ini saja sudah hampir 74%. Jadi asumsi pemerintah mengatakan BBM subsidi tidak tepat sasaran itu sangat salah. Data kami menunjukkan dan aspirasi yang disampaikan meluas ini juga menunjukkan. Itu yang bisa kami sampaikan terhadap kebijakan pemerintah untuk menaikkan BBM bersubsidi ini. Baik, saya minta tanggapan dari Pak Pasek dulu sekarang. Pak Pasek silahkan. Ya. Oke, kalau kita ngomong data, kita juga punya data ya. Oke, silakan. Jadi pertumbuhan mobil itu 11%. Kalau kita survei lalu Oktober 2010 itu menyampaikan bahwa pertumbuhan mobil per tahun itu 11%. Pertumbuhan motor itu 50% dan sarana jalan hanya 1%. Kemudian kalau tadi disampaikan di Jabodetabek, kami juga ingin menyampaikan data bahwa 6.488.477 kendaraan, baik itu pribadi maupun umum, itu ada di Jabodetabek. Kemudian dari itu semua, 98,64% itu adalah kendaraan pribadi. Artinya adalah mereka yang mampu membeli kendaraan. Dalam posisi seperti ini saya kira, disinilah pemerintah bisa menyampaikan juga data. Dan data ini valid itu loh. Artinya jumlah kendaraannya jelas bahwa itu kendaraan pribadi yang paling banyak. Dalam posisi sekarang sebenarnya, kenapa BBM harus naik? Saya kira ini sudah perdebatan sangat panjang. Dan yang pasti adalah ICP akhir tahun ini, akhir bulan ini itu sudah mencapai 128 US dollar per barel. Artinya dengan asumsi yang 90 dolar per barel ini sudah sangat disparitasnya sangat tinggi. Inilah kemudian yang menyedot dana anggaran APBN kepada subsidi. Itu yang pertama. Makanya kami juga kaget ketika teman dari PDIP lebih memilih turun ke jalan dibandingkan mempercayakan wakil-wakilnya seperti Pak Dolfi. Saya lihat juga banyak sekali tokoh-tokoh PDIP yang luar biasa di parlemen ini, punya argumentasi yang luar biasa, sehingga semestinya aspirasi itu masuk ke sana. Sehingga biarlah masyarakat, elemen mahasiswa, LSM, buruh, tani yang memang tidak memiliki partai, itu berdemonstrasi, menyampaikan aspirasinya, kemudian itu kita serap, kita jadikan bahan untuk perdebatan di parlemen. Pak Pasek, ini memang agak unik juga. Oke, saya potong dulu, kita akan lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa tetap bersama kami di Metro hari ini.